jemaatmu Tuhan agar bisa menyampaikan firman-Mu dengan bahasa sederhana yang dapat dimengerti. Urapi juga para jemaatmu Tuhan yang mendengarkannya. Apabila ada yang salah dari hamba-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu meluruskannya. Di dalam nama anakmu Yesus kami berdoa. Amin. Lalu kita ambil saat ini dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dan tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di judul perikop ini berjudul bersabar dalam penderitaan. Dari ayat ini kita mulai. Karena itu, artinya karena itu berarti ada nak sebelumnya. Nah sebelumnya itu adalah, yaitu di Yakobus 5 ayat 1-6 yang menyatakan bahwa orang kaya menindas orang-orang yang miskin. Kalau di zaman dahulu kan masih bilang ada zaman-zaman kebudakan. Artinya orang kaya yang memegang kuasa. Kalau zaman sekarang ini udah beda. Sekarang nggak ada lagi, udah tidak berkuasa banget. Sekarang lagi orang kaya. Seperti zaman dulu waktu zaman kebudakan, bahwa orang kaya itu harus dihormati, disanjung. Tapi yang ada kesamanya apa satu? Kita orang miskin terkadang terlalu menjadi orang kaya, akhirnya orang kaya ini masuk kepala. Kita kagum, silakan saja kita kagum, tapi jangan sampai kita jatuh. Terkadang kita melihat sesuatu itu dari keberhasilan seseorang. Kita melihat hasil, wah karena si A kaya, berarti dia orang yang berkata Tuhan, dia orang yang berhasil. Di sini dikatakan karena itu, saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Padahal intinya kita, tujuan hidup kita adalah untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Bukan tujuan kita untuk menjadi orang kaya, orang berhasil, orang sukses. Keberhasilan dunia atau keberhasilan surgawi, tujuan kita dalam hidup ini. Seperti digambarkan di sini dikatakan apa? Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dan tanahnya. Terkadang kita orang percaya sering kecewa sama Tuhan. Kenapa kita kecewa? Seperti petani di sini, dia harus membidik, membajak, menanam, memupuk sampai menunggu panennya. Datang Tuhan menyiapkan musim hujan, musim semi, agar tanaman itu bisa tumbuh dan panen pada waktunya. Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Terkadang kalau ada petani, ditanam langsung panen.
Tidak perlu capek-capek. Tidak perlu harus membaca, tidak perlu harus membimbing, tidak perlu harus memupuk. Kalau maunya, itulah kemauan kita semuanya. Di sini Yakobus menggambarkan seorang petani tentang kesabaran, di mana dia menunggu panen, dia harus melalui penderitaan itu. Karena di dunia ini bersabar dalam penderitaan. Untuk mencapai sebuah hasil itu harus melalui proses itu. Tidak ada langsung dipanen, langsung dibibit, langsung dus. Dan memang sama, ada seorang teman, ada dua orang teman datang ke rumah. Pak Raja kan sudah berhasil dari dagang sayur. Saya yakin kalau saya belajar sayur ke Pak Raja, saya akan berhasil. Wah, begitu Pak. Setiap orang belajar sama saya, tapi pasti berhasil Pak. Tapi enggak Pak. Dagangan itu sama saja. Persoalan utama bukan dagangannya, prosesnya. Saya juga dari nol. Ada orang pernah minta tolong saya ajari dagang. Baru saya bisa modal. Wah, modalnya banyak Pak. Saya itu modalnya ada 5.000. Cuma ya belajarnya dikit. Enggak, kalau Bapak pun saya nggak mau, Bapak pun juga. Nah, kalau begitu Pak itu udah modal namanya. Maunya, kalau kita kan mau buka usaha misalnya, mau jadi buka sembako gitu, langsung modal besar gitu, langsung mau besar. Karena memang keduniawian kita itu ingin yang praktis. Di sini yang fokus mengingatkan juga, kita harus menjadi seorang petani dari mulai membaca, membimbing, memupuk, menuai, menjaga, memutus serangan hama. Semua harus melalui penderitaan. Tidak ada keberhasilan langsung instan. Banyak orang percaya inginnya seperti ini. Kalau kita sudah jadi hamba Tuhan, saya jadi hamba Tuhan. Ternyata saya mengalami bencana. Waduh, percuma saya melayani Tuhan. Percuma saya setia pada Tuhan. Percuma saya memberi persembahan. Kok ekonomi saya jatuh? Kan kita mungkin berpikir begitu. Banyak mungkin hamba Tuhan juga begitu. Karena kita berpikir, kalau sudah dekat Tuhan, kita berarti sudah harus menjadi dapat damai sejahtera. Damai sejahtera yang gimana? Karena damai sejahtera, sabar, itu adalah buah roh. Ini yang buah dari Roh Kudus, bukan buah dari dunia. Kalau kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Tapi kita menunggu apa? Kamu juga harus bersabar dan harus menunggu hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bukan karena kita miskin kita hina. Yang buat kita hina perilaku kita. Terkadang saya misalnya dengan ekonomi sekarang misalnya, saya kata kalau datang ke sombong, saya dia tuh hina. Gara-gara begini, gara-gara begini. Suka-sukanya ngomongin orang, suka-sukanya ngatain orang. Artinya perilaku kita itu bukan harga diri kita itu bukan karena kita yang ingin di sana, tapi apa yang kita perbuat, apa yang kita tanam, apa yang kita jalani, proses apa kita lakukan. Kita terkadang tidak mau menghadapi proses, maunya langsung instan. Terkadang berumah tangga juga bisa pecah. Suaminya harapan ini, apalagi masa pandemi sekarang ini. Ekonomi mulai goyang, banyak yang dirumahkan. PT-PT dikurangi karyawan, tidak boleh promo. Berarti jarak kerja harus pengurangan. Mal-mal, karyawan mal, karyawan Indomaret, banyak pengurangan. Oke, nggak pengurangan, tapi pengurangan jawab gaji, karena gaji berkurang. Artinya di zaman pandemi ini juga kita pasti mengalami penderitaan ini. Kita banyak mengalami penderitaan, tapi di mana kita dalam menghadapi penderitaan ini? Apakah kita harus menghadapi dengan bersabar? Asal 13 kan
ayat 32. Pasal 16 ayat 32 dikatakan apa? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berkuasa. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kita nggak mungkin jadi seorang pahlawan. Pahlawan udah bisa memerangi, tapi kita bisa melebihi seorang pahlawan kalau kita orang sabar. Kita nggak mungkin jadi pahlawan, tapi bisa jadi pahlawan kalau kita lebih dari sabar. Sama seperti waktu kita kan mau bayar di mall ya, belanja mau bayar, antri kuat panjang, dari sana lebih panjang, dari ke sana lebih panjang, mutar-mutar, akhirnya nggak sampai-sampai. Sekarang juga terima telepon ya, telepon nggak diangkat. Kita sekarang sering juga sadar mutu-mutu. Kadang, padahal yang kita hubungi lagi ngecas handphone, yang membuat kita timbul marah, emosi, mengganggu kejiwaan kita. Karena kita ini segala sesuatu sesuai pikiran kita. Pokoknya kita tadi bibit langsung panen, nah, langsung terima hasil, langsung kaya. Maunya tadi kalau di telepon langsung diangkat, nah, baru kita orang hebat. Padahal yang kita hubungi susah. Baru di jalanan macet, wah gak sabar, akhirnya terjadi apa? Padahal hanya saya bilang, karena istri ini tergantung depan bawa mobil, dan turun dengan tolong. Gara-gara satu detik, nyawa saya, apalagi di jalanan. Artinya kesabaran sangat perlu sekali. Bukan karena jalannya lambat kan sabar aja. Artinya kan yang banyak tujuan. Sekarang yang salah gunakan. Artinya kesabaran itu juga melebihi orang yang berkotak. Artinya waktu kita jalani itu proses, misalnya macet, ya kita ikuti kemacetan itu. Kita ikuti prosesnya. Yang intinya kita sampai ke tempat tujuan, yaitu rumah Bapa surga, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bukan dalam tujuan hidup. Ada seorang istri pengusaha, dia punya 4, suaminya bangkrut, kemudian dia karena dia suaminya bangkrut, dia nggak kuat, dia kasih lihat anaknya, akhirnya dia racun, anaknya diracun semua, habis diracun disusun, mungkin dia SMP suaminya, dia sudah gimana, apa? Saya tak mau mereka menderita karena kita sudah punya uang sekolah. Maunya kita kalau bisa kita sekolah ke Trinitas, kayak rumah, nanti besar gitu. Dan kadang kita pasar ini karena dia menunggu. Setelah itu dia suami, dia kasih tahu dia apa dapat sudah lebih. Apa itu kesabaran? Terkadang kita banyak sering kecewa dengan Tuhan. Kenapa kita kecewa dengan Tuhan? Karena kita lebih mengandalkan, tidak percaya kepada apa yang rencana Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kuasa manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sama seperti petani tadi, kita kembali lagi ke petani. Bisa nggak petani gagal panen? Gagal panen. Dia udah capek bibit,
Apakah karena gagal panen dia akan mati? Dia tidak makan. Si petani bisa jadi Tuhan, gagal panen. Anak nggak sekolah. Apakah dengan gagal panen itu anaknya nggak sekolah? Kalau kita pakai logika, kita pakai matematika, berarti anaknya nggak sekolah. Berarti si petani nggak makan, gagal panen. Tapi kita nggak tahu jangan apa. Belum pernah saya dengar orang gagal panen itu mati kelaparan. Kecuali bencana ya, banjir, kayak kekeringan yang di Ethiopia, kecuali bencana. Tetapi kalau dalam keadaan standar, gagal panen, pengangguran, mati kelaparan. Karena kita nggak pernah percaya kepada rencana Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyiapkan. Kita sering meragukan, sama dengan itu juga ini. Ketika kita memberi persembahan, saya beri persembahan. Besok dia anak saya ke sekolah, berkurang. Betul nggak berkurang? Belum tentu. Nanti saya kasih kesepuluhan, nanti bukan anak sekolah saya tak kebayar, betul nggak? Belum tentu. Sama kayak di Jawa Gereja juga ada nih. Aduh, dari ini gaji cuma sekian. Aduh katanya. Tapi pada bulannya ada rencana Tuhan yang nggak bisa kita apa pikirkan. Ternyata langsung dapat yang baru. Dan pada tepat waktunya semua sudah kebayar. Surat rumah, surat motor. Padahal dari gaji itu sebelumnya memang kerja di sini ya, di BTA. Kalau di situ dapat tiba-tiba, karena pas dia tempo ini akan menjadi bayar. Nah, tiba-tiba dia dapat panggil dari PTB dan hasilnya kebayar. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan kepada kita. Bukan umat Israel yang memanggil Allah, bukan Musa memanggil Allah. Allah yang memanggil umat. Allah yang memanggil Musa untuk membawa ke negeri perjanjian. Artinya Tuhan punya rencana kepada hidup kita. Tinggal kita di mana percaya nggak kepada Tuhan bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Kita sering menggunakan logika matematika. Dalam hal memberi pada susah. Karena kalau udah begitu matematika, memberi itu tetap kalau 5 kurang 1 tetap 4. Tetap 4, gak mungkin. Ternyata 5 kurang 1 dalam Tuhan bisa aja 5 kurang 1 jadi 8. Ya kita nggak tahu rencana Tuhan apa. Seperti bilang tadi, sekarang karena apa kita kan waktu kecil di persembahan, besok di anak saya Selasa, Rabu. Sekarang kita sering berhitung begitu. Padahal kita kasih juga besar. Besok ada aja jajan anak kita dari mana. Udah mah, sekarang anak kita bilang, udah mah, nggak apa-apa nggak jajan. Kayaknya saya pas saudara jajan hari ini bisa jadi. Ada rencana Tuhan yang di luar pikiran kita. Makanya gua gambarkan di sini. Apa tadi dia bilang dikatakan di Yakobus 5 judul berikutnya. Yakobus 5 ayat 1. Bersabar dalam penderitaan. Artinya kita tetap harus mengetahui penderitaan itu. Dia ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Terkadang kita ya sama apa di sini dan begini depan tinggi. Dia bisa begini. Dia bisa motor. Kenapa dia? Kita lihat. Terkadang kita nggak sadar ketika kita membicarakan orang itu merendahkan diri kita. Tidak ada iri. Gak mungkin kita lihat maaf ya. Saya iri kepada orang yang lebih susah dari saya. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Saya iri kepada orang yang lebih susah dari saya. Wah, saya punya mobil dari saya.
sepeda, mungkin nggak? Artinya, ketika kita iri, berarti level kita lebih rendah daripada orang yang kita irikan. Amin. Kita harus berpikir dulu. Tidak mungkin kita iri kepada orang yang lebih rendah dari kita. Artinya, siapakah diri kita? Kita silakan. Ketika kita iri sama si A, siapa kita dengan dia? Jangan mau kita lebih rendah dari orang. Jaga dari kita diangkat di mata Tuhan. Jangan di mata manusia ya. Karena kalau mata manusia yang jadi sorotan itu orang kaya hebat. Padahal kalau dibaca di sini yang 1:5 ayat 1-6 orang kaya itu malah susah masuk surga. Kenapa? Karena orang kaya paling jarang berseru-seru kepada Tuhan. Seperti apa itu seorang manajer proyek naik sampai ke atas 15, dia bingung. Dari teman mau bagi karyawannya satu, dia lempar uang 100.000 kan ke bawah, bilangnya. Datang itu yang paling profesional, masuk gitu. Wah, bingung nih si manajer proyek. Hanya dia pakai klik, tok. Karena si karya proyek dilihat di atas. Sekarang ketika kita mengalami kesakitan, kita baru melihat Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, kita baru bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan ketika kita mengalami penderitaan, kita baru merasakan mujizat Tuhan. Mujizat akan kita rasakan ketika kita tidak menjalani penderitaan. Tapi kita sudah mendapatkan mujizat, tapi kita tidak merasa mujizat karena kita tidak bersyukur. Karena Tuhan akan datang sebagai hakim. Ingat bahwa kita itu bukan tujuan dunia. Jangan lihat orang karena lebih berhasil. Tapi sebagai perbandingan silakan kita lebih berhasil. Tapi bukan itu tujuan utama. Tujuan utama kedatangan Tuhan. Itu paling utama saya lihat di apa ini di nasi ini. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sekarang kita kan kecewa kepada Tuhan seperti bangsa Israel di barang turun bersungguh-sungguh. Kenapa bawa sini bersungguh-sungguh? Akhirnya sampai nggak ke tanah perjanjian? Dia sampai. Yang nyampe itu apa? Belum kedua kecuali Yosua dan agar kita sampai di tanah perjanjian, kita sampai ke kerajaan Allah, sampai ke yang memberi beratan di Tuhan. Tuhan berdoa, jangan bersungguh-sungguh. Karena cinta manusia itu pada suka bersungguh-sungguh. Tuhan nggak perlu sama saya. Tuhan saya udah melayani Tuhan. Tuhan, kok ekonomi saya menurun? Akhirnya pelayanan ditinggalkan. Sekarang ada kata-kata kalau mau jadi hamba Tuhan harus menderita. Benar katanya di sini. Ya, apa katanya? Saudara-saudara, turutlah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Para nabi juga semua menderita. Ada nggak saudara bilang orang yang saleh, orang pilihan Tuhan, semua mengalami penderitaan. Elia sampai lari takut dibunuh. Musa dimaki-maki. Daniel dibakar. Masukkan ke apa? 2 singa. Paulus dikejar-kejar. Murid-murid Yesus mati disalib. Bukan karena kita jadi hamba Tuhan, kita menjadi orang kaya. Tetapi menjadi hamba Tuhan adalah tujuannya apa? Kemenangan iman. Menuju kerajaan surga. Jadi kalau kita jangan berharap nih, kalau sudah saya jadi hamba Tuhan, saya pasti sukses, saya pasti berhasil, saya pasti kaya. Jadi bagus tidak mau, nggak usah. Karena bukan tujuan kita dalam kehidupan ini. Dua roh, damai sejahtera, kesabaran, dua roh, bukan dua dunia.
jangan menganggap ketika saya sudah melayani Tuhan, saya pasti diberkati, saya pasti hanya kita menjawab Tuhan. Tuhan itu bukan apa, kalau dulu kan korban bakaran, dia kasih bakaran, masyarakat Tuhan itu kaliban. Kayak kita sekarang kan, kita kasih persembahan itu, kita kasih kesepuluhan, itu tuh jawab Tuhan. Ini bukan cerita dunia, tapi percaya ya kita memberikan itu, Tuhan memberikan yang terbaik. Cuman jangan ada di pikiran kalau saya beri saya akan dapat berkat, itu beda lagi. Karena kita harus memberikannya benar-benar dari hati kita paling dalam. Dan memang kita harus mendengar suara Tuhan. Seperti Abraham, anak yang ditunggu, Ishak, lama dinantikan, berikan jadi korban bakaran. Apa mungkin Abraham? Dia bawa, dia siapkan kayu, imannya diuji. Makanya Abraham itu siapa? Bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dia bisa dengar suara Tuhan. Dia mempersembahkan anaknya karena dia bisa mendengar suara Tuhan. Artinya, apakah kita memberi persembahan itu juga karena kita juga mendengar suara Tuhan? Atau karena perhitungan pikiran kita? Yang penting kan kalau gereja orang memberi persembahan, saya juga memberi persembahan. Nah itu cenderung kan, nanti kan kalau kasih persembahan, malu dia orang kasih persembahan. Jadi artinya kasih persembahan itu jadi orang saya memberi persembahan. Walaupun praktisnya juga begini, berikan dengan suara Tuhan. Seperti Abraham, bapak orang ini. Bukan berarti Tuhan mau menyuruh Abraham membunuh Ishak, dia siapkan anak domba. Artinya, ketika Tuhan mungkin menguji kita, tapi kita tidak mendengar suara Tuhan. Padahal Tuhan mau membuat jalan lebih baik, di situ masalah. Kita tidak bisa dengar suara Tuhan itu. Sehingga kadang-kadang Nabi juga mengalami kita. Artinya, ketika seperti kita anak-anak, ini satu adanya, siap nggak? Ini cuma satu. Dengan baru, mereka dulu katanya, Tuhan, mungkin. Tapi ketika berubah dengan suara Tuhan, ya ada dalam masuk Tuhan. Terkadang bisa nggak kita dengar suara Tuhan? Ya banyak bersujud. Seperti mereka Nabi menjadi pelayan Tuhan. Kalau kita nggak melayani Tuhan, gimana kita dengar suara Tuhan? Kalau kita nggak biasa mendengar firman Tuhan, gimana kita dengar suara Tuhan? Kalau kita nggak biasa lagu pujian penyembahan, gimana kita dengar suara Tuhan? Karena jangan tinggalkan ibadahmu, ibadah sejati, agar kita bisa mendengar suara Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu karena Tuhan berbicara melalui firman dari 1 ayat 1. Mana ada orang bisa suara Tuhan? Abraham bukan berarti kan Abrahamnya disuruh membunuh anaknya. Perintah Tuhan, dia pernah berperintah dan dia mau membunuh demi Tuhan, untuk Tuhan. Dan apakah kita juga maaf secara ekonomi kita memberi persembahan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, seperti Abraham menyumbangkan anaknya Ishak untuk kemuliaan Tuhan juga. Itu mahal loh, nggak bisa dinilai duit. Gimana kita dengan persembahan kita juga? Ya, kita memberi persembahan itu, apakah untuk kemuliaan Tuhan atau ya seperti saya bilang tadi, baru nanti bila orang tak kasih persembahan kan nggak lucu. Semua kasih persembahan saya nggak kasih gitu, makanya saya kasih persembahan saya. Jangan sampai begitu. Saya kira di jemaat BPK tidak ada yang begituan. Amin. Saya percaya kita memberinya karena kita dengar suara Tuhan. Amin. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun
kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang ada. Pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha penyayang dan penuh belas kasihan. Kita bayangkan penderitaan Ayub. Kau berdosa, kata temannya. Anak mati 10, ternak habis, penyakitan, berarti kamu berdosa. Sampai tuduhan itu diterima. Kenapa ini semua bangkrut? Kenapa semua hancur? Karena berarti kamu sudah melawan Tuhan. Itu maksudnya tuduhan teman ya, bukan Tuhan. Mungkin terkadang kita dihina orang. Kita apa? Berontak. Wah, saya setia sama Tuhan. Mengikut Tuhan berarti bukan tentu. Seperti Ayub. Mengikut Tuhan setia sama Tuhan, tapi juga dapat hinaan. Artinya, ketika kita jadi hamba Tuhan, jadi nabi Tuhan, pelayan Tuhan, bukan berarti kita nggak dapat hinaan. Barangnya mah khotbah, dia keren aja dia orang. Bodoh banget itu khotbah. Ternyata dia akan itu begini, ternyata di kantor itu begini, ini begini. Nah, kalau dengar begitu, tapi saya mau katakan, saya melayani itu. Bukan saya untuk, misalnya saya melayani bukan karena ada sesuatu, tetapi juga berarti karena saya melayani, saya dapat aku jatuh kayak apa, kayak hujan, dia akan berkat, ya berkat jasmani sudah, bukan berarti berkat jasmani. Saya tujuannya bukan berkat jasmani, bukan berarti ketika kita melayani Tuhan berkat jasmani tuh, tapi enggak. Jujur kita hidup ini hanya sementara, 70-80 tahun. Tapi selanjutnya, kehidupan selanjutnya nanti berpuluh-puluh ribu, berjuta-juta tahun penderitaan. Jangan karena harta dunia, jangan karena pinjam dunia, tapi kita malah penderitaan. Jangan karena kita bertujuan sebagai orang kaya, uang saya berjalan habis, saya tidak bisa tabung. Ya, saya bisa senang, saya bisa ke mall jalan-jalan, saya bisa begini. Kalau saya kasih 10-an, bentar lagi saya nggak bisa ke mall. Kalau saya kasih persembahan, saya nggak bisa belanja ke Indomaret, nggak bisa shopping. Bukan itu, kita harus ingat kedatangan Tuhan, bersabar dalam penderitaan artinya. Kehidupan ini sesuai dengan penderitaan yang kita sudah bersabar. Artinya bersabar dalam Tuhan. Dan kita harus tetap melayani Tuhan. Seperti Nabi juga, bukan karena orang Nabi, bukan orang saleh, dia menjadi orang kaya semua bukan. Dengan penderitaan. Dan kita jangan sampai pernah kecewa dengan Tuhan. Tetaplah kita dengan suara Tuhan. Amin. Saya percaya di hari ini kita bahwa kita semakin dekat dengan Tuhan. Di musik. Mari berdiri Bapak Ibu.